Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, NIM saya 1B19052. Saya mahasiswi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah MK Metode Penelitian Kuantitatif. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCS, dan Dr. Andes Haji Nawarin Karim MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Adapun di sini saya akan presentasikan yaitu tentang proposal saya yang berjudul aktivitas sosialisasi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pada pemilihan kepala daerah Kota Jambi pada tahun 2013. Latar belakang bab 1. Baiklah, adapun bab 1 pendahuluan latar belakang yaitu pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut suatu negara. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara dalam pemerintahan demokrasi. Rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam suatu negara guna mewujudkan cita-cita negara. Kemudian adapun rumusan masalahnya di sini yang saya angkat berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya tulis. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas berupa bagaimana peran KPU Kota Jambi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Kemudian apa saja kendala KPU Kota Jambi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah, serta bagaimana efektivitas Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Jambi tahun 2013. Kemudian tujuan dari dan kegunaan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Jambi. Kemudian untuk mengetahui kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Jambi, serta untuk mengetahui efektivitas Komisi Pemilihan Umum dan sosialisasi pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Jambi pada tahun 2013. Kemudian adapun kegunaan penelitian ini atau manfaatnya yaitu sebagai studi awal yang dapat dijadikan suatu pengalaman dalam pembelajaran tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Jambi. Kemudian adapun batasan masalah di sini untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, maka batasan masalah ini hanya membahas mengenai peran Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam sosialisasi di Kota Jambi. Kemudian adapun bab 2 yaitu landasan teori partisipasi politik. Adapun pengertian dari partisipasi politik yaitu menjadi dasar dari good government sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu pars yang artinya bagian dan savere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas ataupun kegiatan politik negara. Kemudian apabila digabungkan menjadi mengambil bagian dalam bahasa Inggris participate atau participation berarti mengambil bagian atau peran. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik, adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson
yang dikutip oleh Cholisin adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya, faktor partisipasi politik. Menurut Mayor Weimer, partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ada terjadinya perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan meningkatkan komunikasi masa modern, serta adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik, serta keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam unsur ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian adapun bentuk dari partisipasi politik itu sendiri adalah yang pertama, menurut Almond yang dikutip oleh Mohtar, yang terbagi dalam dua bentuk, yaitu partisipasi konvensional, yaitu terdiri dari pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan menggabung dalam kelompok kepentingan. Adapun bentuk-bentuk dari partisipasi politik menurut yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip dari Mohtar, yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional, yaitu terdiri dari pemberian suara atau voting, diskusi publik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dan pejabat politik atau administratif. Dan yang kedua ada partisipasi politik non-konvensional yang terdiri dari pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda atau seperti pengerusakan, pengeboman, pembakaran, serta tindakan kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi, dan sebagainya. Kemudian adapun bab 3, yaitu metodologi penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan atau field research, yaitu satu jenis penelitian dilakukan secara intensif dengan turun langsung ke lokasi, menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan tema. Kemudian adapun lokasi penelitian, KPU memiliki wilayah kerja seluruh wilayah negara Indonesia atau seluruh kabupaten atau kota provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Jambi. Kemudian pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis. Kemudian adapun jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan di sini adalah data primer dan juga data sekunder. Yang mana data primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, dan perilaku. Kemudian data sekunder yaitu data yang bersumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi ataupun mendukung informasi terkait dengan objek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu pelaksanaan pemberi layanan, dalam hal ini seperangkat organisasi kepengurusan lembaga dapat memberikan informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya. Kemudian dokumentasi, yaitu sumber data yang diambil dari dokumentasi berupa data dalam bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan, ataupun jumlah permasalahan. Dan terakhir yaitu baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf ada salah kata ataupun perkataan dan juga kalimat yang tidak pas dan juga kurang berkenan. Saya minta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.